gue habis keliling-keliling dan habis ketemu orang juga, habis olahraga juga, jadi kayak kalau langsung ngelakuin sesuatu belum minum saffron tuh kayak kurang gitu, jadi harus minum saffron dulu biar lebih semangat. Oke. Alhamdulillah ini seminggu setelah gue selesai ujian. Alhamdulillah setelah 2 minggu gue ujian itu gue bener-bener stuck nggak live. Jadi sorry banget teman-teman yang dari kemarin nunggu untuk nanya-nanya tentang Turki lagi. Nah kemarin juga selama gue ujian banyak banget deh masuk nanya-nanyain tentang kuliah di Turki gimana, apa aja syarat-syaratnya, dan kayak gue kayak wah ntar dulu deh gue jawab abis ujian ya gitu. Yaudah DM aja dulu atau nanya-nanya aja dulu nggak apa-apa, tapi ntar gue jawab di live setelah ujian gitu. Nah alhamdulillah berkat doa teman-teman juga, alhamdulillah seminggu yang lalu gue selesai ujian dan alhamdulillah nilainya juga lumayan. Makasih teman-teman atas doanya dan dukungannya selama gue ujian dan pengertiannya juga. Jadi gue bersyukur banget alhamdulillah, karena online ini ya mungkin ya kebanyakan orang pada kok ujian lebih susah karena apa yang kita pelajarin kayak lebih jarang masuk, ya nggak sih? Nggak tahu ya, ini gue dan teman-teman gue juga banyak yang ngomong kayak gini. Soalnya kalau misalnya kita offline dan kita langsung tatap muka, pasti kita lebih serius dan kita pasti lebih lebih masuk, ya nggak sih? Lebih jihad pastinya. Nah makanya gue bersyukur banget alhamdulillah nilai gue juga lumayan. Walaupun yang gak bagus-bagus amat, tapi setidaknya selama online ini, selama semester online ini, alhamdulillah gitu. Makasih banget teman-teman untuk doanya dan dukungannya selama gue ujian. Oke. Kenapa live? Yang kedua, kenapa live-nya pindah jadi hari Minggu malam? Jadi malam Minggu. Karena mungkin waktu gue live hari Jumat itu juga banyak ya yang ngikutin, tapi kemarin kan gue ngadain voting nih, soalnya banyak juga teman-teman yang tiba-tiba nge-DM gue untuk nanya, Kak, bisa nggak live-nya diubah hari Minggu gitu. Soalnya mungkin ada yang di pondok atau ada yang di mana, jadi kayak bisanya kosongnya Minggu dan bisanya liburnya malam Minggu gitu. Dan mungkin teman-teman juga banyak yang Jumat malam tuh banyak yang ngaji atau ada acara apa. Biasanya kan soalnya Jumat malam tuh ada ngaji bareng atau yasinan bareng ya kan, jadi kayak agak jarang gitu. Nah tapi ada banyak kan kemarin 70% mintanya malam Minggu, jadi gue pindah. Mulai hari ini gue bakalan live sama teman-teman ngomongin tentang Turki, insya Allah setiap malam Minggu. Dan gue juga bakal nemenin malam Minggu kalian yang jomblo. Jadi kita malam mingguan, setidaknya malam Minggu produktif, setidaknya kita ngobrolin sesuatu yang sedikit berfaedah lah gitu ya kan, daripada kita malam Minggu jalan-jalan. Ini kita sharing, ngobrol-ngobrol tentang Turki. Oke. Kemarin juga yang live gue terakhir yang sama temen gue itu tentang YTB dan TDV. Gue ulangin lagi, YTB dan TDV itu cara daftarnya sama dan mungkin ujiannya juga 11-12, tapi yang TDV lebih ke Arab, maksudnya lebih ke pelajaran syariah. Dan kalau YTB itu lebih ke umum gitu. Soalnya banyak yang dari kemarin pengen daftar YTB tapi dia pengennya jurusan Dirasah Islamiyah. Jadi kan kayak YTB itu untuk umum, TDV untuk jurusan Dirasah Islamiyah. Ya udah akhirnya gue kasih link untuk daftar TDV. Nah, tapi kemarin ada juga yang bilang, Kak, aku udah daftar YTB ataupun TDV, tapi salah nulis nama atau salah ngasih nomor telepon atau salah ngasih email. Dia malah ngasih emailnya second email atau third email, kayak gitu-gitulah. Nah, dari sini gue ngasih tahu teman-teman, untuk teman-teman yang pengen daftar beasiswa apapun itu, bukan cuma TDV dan YTB, itu daftarnya kalau bisa jangan sampai salah nama, nomor telepon, email, tempat tanggal lahir, dan semua biodata yang harus diisi kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dari awalnya udah salah, takutnya ke depannya bakalan salah juga. Misalnya
teman-teman daftar ITB terus namanya misalnya Muhammad Fatih Husna, tapi ternyata teman-teman jawabnya nulisnya cuma Muhammad Fatih doang, Husnanya nggak ada. Takutnya nanti ketika lulus setelah misalnya S1 atau S2 itu dapat ijazahnya itu juga salah namanya kayak gitu. Soalnya kalau mau misalnya kita harus ngurus pasti otomatis kayak lebih ribet dan kita harus ngumpulin berkas yang bener lagi. Mana berkasnya, coba lihat kalau namanya bukan ini kayak gitu. Dan kalau misalnya kita tiba-tiba lulus dan dengan nama yang salah itu kan susah juga kan. Kita mau daftar, misalnya kita lulus S1 mau daftar S2 tapi ternyata kita S1 nya namanya cuma Muhammad Fatih, S2 nya Muhammad Fatih Husna, itu kayak agak susah pastinya karena nggak sesuai. Karena emang kalau misalnya daftar beasiswa apapun itu otomatis semua data itu harus sama persis. Soalnya takutnya ditakutkan itu bukan dari data teman-teman gitu. Nah, ya udah sih kalau misalnya pengen itu sih garis bawah yang sangat besar yang gue saranin. Jadi kalau ngisi apa-apa biodata itu jangan sampai salah nama karena kedepannya bakalan susah gitu. Nah, terus kemarin gue langsung mungkin hari ini gue bakalan live tentang gue belum ngajak teman-teman yang lain untuk live karena hari ini itu bertepatan juga dengan musyawarah cabang IKPM Turki. Jadi kita sebagai alumni Gontor, teman-teman gue yang alumni Gontor, semuanya yang alumni Gontor itu kalau misalnya pergi ke negara mana atau ke kota mana itu pasti punya IKPM sendiri. Apa itu IKPM? IKPM itu Ikatan Keluarga Pondok Modern. Jadi pasti teman-teman yang dari pesantren itu juga pasti punya konsulat masing-masing gitu kan. Nah, orang-orang Gontor kita itu kalau misalnya lulus dari Gontor dan kita kembali ke daerah sendiri atau ke negara mana, pasti kita punya namanya IKPM, Ikatan Keluarga Pondok Modern. Nah, pas banget kan karena gue orang Banten, jadi gue juga masuk di konsulat IKPM Banten gitu. Nah, tapi karena gue lagi kuliah di Turki dan teman-teman gue juga banyak yang lagi kuliah di Turki, orang Gontor khususnya, itu juga punya IKPM, namanya IKPM Turki, IKPM cabang Turki gitu. Nah, kebetulan hari ini IKPM cabang Turki itu lagi pas banget ngadain musyawarah cabang, maksudnya kayak laporan hasil kerja atau program kerja setahun ke depan kayak gitu, pergantian ketua IKPM juga, jadi kayak sebuah organisasi lah gitu. Nah, hari ini laporannya gitu, dan intinya sih bukan masalah laporannya, intinya kumpul bareng teman-teman kayak gitu. Tapi karena online, jadi ya gue yang di Indonesia juga bisa ikut. Nah, acaranya tadi siang dari jam 11 waktu Turki sampai jam 3 waktu Turki. Oke. Gue lanjut ke pertanyaan ya. Jadi mungkin karena lagi teman-teman gue juga lagi pada sibuk IKPM, musyawarah cabang IKPM Turki, jadi gue kayak masih belum sempat ngajak teman-teman yang lain juga, soalnya gue habis ujian juga, teman-teman yang lain juga habis ujian. Jadi mungkin next time, minggu depan atau minggu-minggu seterusnya gue bakalan ngajak teman-teman yang entah itu alumni ITB atau alumni TDV atau yang udah keterima beasiswa dan lagi melanjutkan studinya di Turki dengan beasiswa apapun itu. Ntar gue bakalan live sama teman-teman gue yang lain. Nah, jadi hari ini gue mungkin cuma jawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin nanya selama gue UAS. Oke. Yang pertama dari Azka.TSA _ apa aja yang perlu dipersiapin buat lolos beasiswa jurusan ilahiyat di Turki? Kayak yang gue jelasin dulu ya, gue di live pertama gue udah ngejelasin bahwasannya kalau misalnya mau lulus jurusan ilahiyat, otomatis kita harus standarisasi, mempelajari dasar-dasar ilmu agama. Ilahiyat itu kan ketuhanan ya, jadi kalau misalnya kita dasar agamanya aja kita kurang, gimana kita mau lanjut ke yang wasilah bainallah wa bainanas gitu. Jadi kayak kita setidaknya harus bisa standarisasi bahasa Arab, karena bahasa Arab itu lugatul jannah. Jadi kayak kita nanti kita di surga nanti atau di akhirat nanti itu juga bakalan ditanya pakai bahasa Arab, gak mungkin pakai bahasa daerah masing-masing ya kan. Nah, jadi
pastinya itu harus bahasa Arab. Dan kalau misalnya belajar ilmu ilahiyat itu standarisasinya bahasa Arab, karena belajar ilahiyat nggak pakai bahasa Arab itu agak kurang ngena gitu. Misalnya bahasa Arab diterjemahin ke bahasa Indonesia kayak jadi biasa aja, padahal sebenarnya bahasa Arab itu lughatul jannah gitu. Jadi pastinya standarisasi bahasa Arab, standarisasi ilmu agama, entah itu dari fikih, sorof, nahwu, balagoh. Kenapa kita harus belajar sorof, nahwu, balagoh? Karena sorof, nahwu, balagoh itu juga digunain di tafsir. Otomatis ilahiyat itu kan bakalan belajar hadis, tafsir, kayak gitu-gitu. Jadi kita harus standarisasi kayak gitu. Nah, pertanyaan yang kedua dari NRTYA 4. Kak, aku kan orang yang gak berada. Sekolah di luar negeri aku sudah. Oke. Kalau misalnya kurang, maksudnya setiap orang itu bisa, mau dia orang kaya atau orang biasa-biasa aja, itu pasti bisa kuliah di luar negeri. Karena kuliah di luar negeri itu nggak harus tentang biaya. Kayak misalnya gue bilang di live gue yang kedua kalau nggak salah, biaya hidup di Turki itu 11-12 sama Indonesia. Jadi mau kita di Indonesia cuma bisa beli nasi uduk, kita di Turki juga bisa kayak gitu. Sebenarnya kita semua tuh bisa. Yang penting kita harus jihad. Nah, jihad untuk mendapatkan beasiswa. Jadi kayak setiap orang tuh bisa kuliah di luar negeri tanpa harus berbayar. Karena kita beasiswa itu pasti ada yang beasiswa full, entah dari tiket pesawat, kehidupan sehari-hari, makan, uang jajan, dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman jangan putus semangat, pasti kita bisa. Apa yang kita cita-citakan, kalau kita usahakan, insya Allah bakalan tercapai. Yang penting kita tawakal. Tawakal itu dibagi dua, bukan cuma doa aja, bukan cuma usaha aja, tapi tawakal kita itu dengan ikhtiar dan doa. Ikhtiar kita itu usaha untuk mencari beasiswa, belajar dan segala macam, ditambah dengan doa. Kalau misalnya kita cuma usaha tanpa doa, itu aja sama-sama aja sombong. Tapi kalau misalnya kita doa tanpa usaha, sama aja bohong. Kita kebanyakan minta tapi kita nggak mau berusaha, nggak bakal dikasih gitu. Sebenarnya Allah bakalan ngasih kalau misalnya kita berjuang, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakalan ngasih kesulitan kalau hambanya ini berjuang. Maksudnya nggak bakal ngasih kesulitan lebih dari kodrat hambanya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa, pasti kita nggak bakal diuji gitu. Tapi karena kita berusaha dan berusaha yang terbaik untuk masa depan kita, insya Allah Allah bakalan gampangin itu semua gitu. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, jangan sampai putus asa, karena kita semua bisa kuliah di luar negeri. Kalau untuk teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri. Nah, ada lagi yang nanya, Kak, kuliah di sana ada liburnya nggak? Kalau ditanya ada liburnya nggak, pasti setiap kuliah, setiap sekolahan itu mah pasti ada liburnya, ya nggak sih? Karena nggak mungkin kan sekolah terus kagak ada liburnya, bosan juga orang. Apalagi habis ujian, penat-penat, pusing-pusing, habis itu nggak ada libur, stres banget kan. Nah, makanya kalau di luar negeri itu kan secara struktur Turki itu masuknya ke Eropa. Nah, liburan di Eropa itu sama sebenarnya kayak di Indo, liburan semester ganjil sama semester genap. Tapi bedanya di sana disebutnya liburan musim panas dan liburan musim dingin. Liburan musim dingin itu ketika dari semester ganjil, misalnya semester 3 itu mau ke semester 4, itu liburan musim dingin, karena pas di hari musim dingin, maksudnya di musim dingin pokoknya ketika itu lagi musim salju. Kayak sekarang libur nih bulan Februari, karena musim salju itu dari Desember sampai Februari gitu, musim dingin maksudnya. Soalnya nggak setiap daerah ada saljunya, kecuali daerah gue pasti ada saljunya. Oke. Itu ya, kalau musim dingin biasanya sama kayak liburan pondok sih, lebih sebentar. Karena musim dingin itu paling cuma 1 bulan. Tapi kalau musim panas itu bisa sampai 2, 3 bulan, 4 bulan malah, tergantung univnya gitu. Lanjut, bagaimana cara meyakinkan diri sendiri untuk pede kuliah ke luar negeri? Kayak yang gue bilang tadi ya, kita butuh usaha. Kalau misalnya kita udah usaha, udah ikhtiar,
dan kita udah memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, itu kita bakalan pede. Kalau misalnya kita nyari beasiswa enggak, nyari apa enggak, nyari usaha enggak, terus kita mau kuliah di luar negeri, ya kita nggak bakalan pede karena kita, aduh ntar di sana susah, ntar di sana kayak gini, kebanyakan pikiran. Mending kita just do it, talk less do more, kayak gitu. Jadi lebih banyak kerjain aja. Ntar semakin kita yakin dengan apa yang kita punya, dengan apa yang udah kita prepare, itu kita bakalan pede sendiri. Dan kita bakalan berangkat juga pasti, insya Allah, kalau misalnya ikhtiar kita maksimal gitu. Jadi tetap pede, percaya diri, dan terus semangat gitu intinya sih. Bisa, kita semua bisa kuliah di luar negeri. Nggak susah kok kuliah di luar negeri. Mungkin kalau gue bilang di live gue yang ketiga kalau nggak salah, itu kuliah di luar negeri lebih gampang daripada kuliah di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia banyak banget persyaratannya, seleksinya, ujiannya, segala macam. Sedangkan di luar negeri, lo ikut 1 kali ujian, itu entah beasiswa atau apapun itu, lo bisa langsung milih univ yang lain, dan it's so simple. Gitu loh. Oke lah, gitu lah pokoknya. Sebenarnya lebih gampang kalau misalnya teman-teman bisa ikhtiar dan usaha. Insya Allah, kalau misalnya teman-teman butuh bantuan untuk ke Turki, gue juga bakalan bantu juga. Kalau misalnya gue belum tahu, gue bakalan nanya ke teman-teman yang lain. Nah, ada lagi pertanyaannya, kan nilai rapot akademik apakah bisa menentukan beasiswa lolos ke Turki? Kalau nilai akademik, sebenarnya yang dinilai itu bukan cuma kita lolos dari ujian yang beasiswa itu kasih, tapi dari, makanya gue agak nyesal juga ya, gue tuh dulu sempat ngumpulin sertifikat banyak banget, karena gue di pondok banyak banget dapat sertifikat, tapi kayak gue udah nyimpan terus tiba-tiba pulang hilang gitu, udah nyimpan banyak-banyak pulang hilang gitu. Ya gue saranin untuk teman-teman yang masih SMP atau SMA atau pengen ngambil beasiswa, entah itu S2, S1 atau S2, mendingan sertifikat, piagam, apa segala macam itu disimpan, karena itu bakalan jadi penilaian juga bahwasannya kita itu berprestasi. Kalau kita berprestasi, otomatis beasiswa ini bakalan lebih cepat nge-grab kita gitu. Nah, jadi nggak cuma nilai yang kita ujian aja, tapi nilai akademik, nilai keseharian kita dari rapot dulu atau piagam-piagam kita segala macem, kayak gitu, itu juga menentukan kelulusan kita. Insya Allah kalau misalnya kita banyak pengalaman, banyak experience, pasti itu beasiswa bakalan mikir, oh ini orang hebat nih dulunya. Kalau misalnya dia gue grab, maksudnya beasiswa ini nge-grab kita, pasti otomatis beasiswa berpikir, wah ntar orang ini bisa bermanfaat untuk kita gitu. Apalagi kalau misalnya antum di ujian di dulu-dulunya nilainya bagus, terus pas ujian juga nilainya bagus, terus selama kuliah itu juga nilainya bagus, jadi kayak mungkin aja antum bisa ditarik sama mereka, atau mereka ngasih link ke antum untuk kerjaan antum nanti gitu, malah lebih gampang. Oke, next. Kak, kalau mau kuliah di Turki apakah harus bisa menguasai bahasa Arab, Inggris, atau Turki? Oke, gue udah ngebahas ini di live gue yang keempat kalau nggak salah. Jadi usaha kita untuk memahami dan kuliah di luar negeri itu bukan cuma mental dan gampang nyari beasiswa, tapi juga gimana cara kita belajar mempelajari bahasa. Karena otomatis bukan sebuah yang diragukan, karena ini pasti kuliah di luar negeri, otomatis kita harus bisa standarisasi bahasa Inggris mau di negara manapun, karena bahasa Inggris itu bahasa dunia, ya nggak sih? Itulah pokoknya. Terus kalau misalnya, apalagi kalau mau ngambil jurusan ilahiyat, itu kayak tadi gue bilang harus bisa bahasa Arab, karena bahasa Inggris urutan pertama, bahasa Arab itu sebenarnya urutan kedua, karena kebanyakan juga kuliah pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab kayak gitu. Nah, kalau untuk bahasa Turki, gue masukin bahasa Turki ini ke semua negara yang menggunakan bahasa sendiri, kayak misalnya Jerman, Belanda, Turki, terus dan beberapa negara lah yang mereka kuliah kebanyakan pakai bahasa mereka sendiri, karena mereka nasionalisme mereka tinggi gitu. Jadi kayak harus bisa bahasa Turki kalau misalnya kita mau kuliah kan. Dan gue bilang juga kalau kita mau kuliah di Turki, ini khususnya ke Turki ya, kalau gue bilang di Turki itu emang kan gue bilang ada TOMER.
ujian kursus bahasa Turki. Karena standarisasi masuk UNIF dan baru bisa diterima UNIF itu minimal bisa bahasa Turki minimal B2. Nah, urutan standarisasi bahasa itu A1, A2, B1, B2, C1, C2 kalau nggak salah ya. Nah, standarisasi masuknya itu harus B2. Nah, ntar lulus dari UNIF itu minimal C1 dan itu baru bisa dapat beasiswa. Bisa dapat predikat dari UNIF-nya sendiri dan bisa ngasih, kita baru bisa dapat ijazah gitu. Itu setahu gue sih gitu. Nah, terus ada juga yang nanya dari MAB Indonesia. Ini salah satu grupnya Wirda juga, MAB Milenial Anti Bokeh, dan sudah tersebar banyak di Indonesia. Dia juga sempat nanya, gimana caranya dapetin beasiswa? Kalau mau tahu gimana cara dapetin beasiswa, gue udah banyak banget ngebahasnya. Jadi bisa dilihat dari live gue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ke depannya. Insya Allah gue juga bakal ngebantuin teman-teman yang mau dapetin beasiswa. Tapi jangan nanyanya jangan umum. Nanyanya misalnya gimana cara dapetin beasiswa, itu kan umum banget ya. Kalau gimana cara dapetin beasiswa, masa gue harus ngajarin lu semua dari awal, dari cari linknya ini segala macam. Otomatis kalau mau dapet beasiswa itu kayak ya kita usaha lah, kita jihad nyari link. Kita mau sekarang kan udah zaman udah modern gitu, kita buka aja Google beasiswa ke Jerman, beasiswa ke Turki, insya Allah kita dapat banyak link dari situ. Nah kan kayak gue bilang, beasiswa itu nggak cuma satu, karena beasiswa itu ada yang dari pemerintah negaranya langsung, ada yang dari pemerintah Indonesia, ada juga yang beasiswa yayasan beasiswa yayasan, nggak umum, maksudnya gimana ya, nggak dari pemerintah gitulah. Gue bingung ngejelasinnya, pokoknya gitu, paham lah ya teman-teman. Oke. Nah, next, banyak banget nih. Kak bikinin grup TDV. Wah, kalau bikin grup TDV, gue bukan masuk untuk bikin grup TDV ya, karena TDV itu kan gue bilang gue bukan lulus dari TDV, tapi gue lulus dari salah satu beasiswa yayasan yang ada di Başakşehir di Istanbul, namanya Başakşehir. Jadi kalau untuk pengen join TDV mungkin antum ikut ujian dulu, ntar insya Allah kalau misalnya udah keterima atau ini pasti ntar ada juga grupnya untuk ngebahas tentang TDV selanjutnya gitu. Terus jalur beasiswa di Turki ada apa aja? Ini dari siapa nih? Nggak tahu, nggak ada namanya. Assalamualaikum Kak Fatih, mau tanya, sekarang jalur beasiswa di Turki jalurnya ada apa aja ya Kak? Nah, kan gue bilang jalur beasiswa itu ada banyak. Beasiswa kalau di Turki sendiri yang udah banyak orang tahu dan umumnya itu ya YTB dan TDV. Tapi kalau misalnya lebih khusus itu ada biasanya beasiswa yang dari yayasan yang kayak gue bilang. Ada Başakşehir, ada Madrasah Fatih, ada banyak lah pokoknya. Kita tinggal cari aja sebenarnya, kalau kita ikhtiar insya Allah kita bisa gitu. Insya Allah kalau misalnya kita mau nyari entah itu di Instagram, kan teman-teman daripada buka Instagram dan cuma nonton video lucu aja ya kan. Sekarang kan karena kita udah zaman modern, semuanya serba gampang, kita tinggal upload video itu bisa, terus orang lebih suka. Sekarang nih gue juga bingung kenapa orang lebih suka sesuatu yang lucu doang tanpa berfaedah. Coba renungin diri sendiri deh, pasti kalian juga, gue juga termasuk ya. Gue nggak ngomong cuma lu pada, tapi gue juga termasuk karena mungkin untuk refresh otak kali ya. Gitu, kayak kita lebih banyak follow Instagram atau akun-akun yang bisa merefresh otak kita untuk tanya-tanya atau untuk senang-senang aja kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita nyari YTB aja itu punya Instagram juga, dan dia selalu update kapan dia buka, kapan dia tutup, apa aja yang harus diujiin, mana linknya, dan siapa presiden YTB, siapa yang mendirikan YTB pertama kali, sejarah-sejarah YTB, sejarah Turki.
kayak gitu-gitu sebenarnya kita tinggal cari aja di Instagram ada, Google ada, di mana-mana lah, YouTube ada. Kayak soalnya di era yang udah sangat maju ini semuanya udah serba gampang. Tinggal buka Google, YouTube, or Instagram, we can find anything gitu. Jadi semangat lah untuk teman-teman. Gue bingung banget ngomongnya karena emang gue terlalu semangat untuk pengen teman-teman ini bisa berangkat ke negara-negara tujuan antum gitu dengan jurusan yang antum pengen dan dengan negara atau universitas yang antum pengen kayak gitu. Soalnya kayak gue juga pernah ngerasain gimana rasanya pengen masuk univ apa di negara mana, tiba-tiba gue jadi kemana, ke univ apa kayak gitu. Insya Allah gue bakalan tulis ini semua di buku gue yang bakalan launching beberapa bulan ke depan. So, gue nggak bakalan ceritain semuanya di sini karena pasti sangat panjang ceritanya. Jadi, dan gue udah sedikit ngebahas juga di live gue yang pertama itu cerita tentang hidup gue yang kenapa gue bisa ke Turki dan kenapa dan gue pengennya sebenarnya kemana, ada di live gue yang pertama. Bisa nonton di YouTube gue juga. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Caca. Gimana cara awal studi di Turki gimana? Dan apa aja yang harus dilakuin? Pertama kali kan gue bilang, di Turki itu kalau untuk masalah kehidupan itu 11-12 sama Indonesia. Karena biayanya juga murah, gak mahal-mahal banget. Di Turki itu mata uangnya kan lira, dan kita biasa nyebutnya tele. 1 lira itu cuma waktu pertama kali gue datang itu cuma 2.700. Sekarang udah turun banget jadi 1.800. Tapi karena Turki nemuin minyak itu, kalau lo baca-baca berita, Turki nemuin minyak dan sekarang harga lira juga naik lagi jadi 1.900 sekian. Tapi untuk biaya hidup sehari-hari nggak mahal-mahal banget. Kita 10.000 atau 15.000 rupiah, sekitar 5 lira atau 7 lira, itu kita bisa beli makan gitu, walaupun itu kayak durung. Sedangkan kita orang-orang Indonesia yang awam kalau ke Turki taunya Istanbul doang ya kan, atau taunya di Turki ada kuliner kebab doang gitu kan, soalnya yang di Indonesia terkenal banyak depan Indomaret kebab Turki gitu. Jadi bisa kita beli doner kayak gitu. Itu kalau kita di Turki nyebutnya doner bukan kebab gitu. Sebenarnya ada kebab yang cuma 5 lira, sekitar 10.000 15.000 kayak gitu ada. Jadi untuk keseharian bisa lah kita kondisikan. Tapi kalau untuk masalah belajar, sosialisasi itu ya kita harus paham kondisi gimana sekitar kita, gimana keliling kita. Otomatis kita kalau mau mengetahui situasi sekitar atau memahami dan bisa berinteraksi sama teman-teman, pasti kita harus bisa bahasa Turki kalau di Turki, dan harus bisa bahasa Jerman kalau di Jerman. Pokoknya, tapi kalau bahasa Inggris di Turki itu kayak kurang masuk ya, karena gue bilang di live gue yang kedua, sedikit banget teman-teman orang-orang Turki yang bisa bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman terobsesi sama Turki, ini kayak ada temen gue itu terobsesi sama Turki dan pengen banget ke Turki, minta saran dari gue kasih saran, yang penting belajar bahasa Turki dulu. Bahasa Turki lo udah mantep, insya Allah lo gampang untuk ngambil beasiswa atau lo berangkat ke Turki kayak gitu. Karena orang-orang Turki juga humble kayak orang Indonesia, banyak pengen nolongin orang gitu kan. Kayak kita di Indonesia alhamdulillahnya banyak banget nih orang-orang yang baik yang mau nolongin, mau ngebantu. Kita mau kuliah di mana dibantuin, atau ngasih jalan kayak gitu-gitulah. Alhamdulillah, Allah alam bisawab ya, itu di Turki dan di setiap negara juga pasti ada kayak gitu. Dan gue sendiri di Turki itu kita punya orang yang suka sering ngebantuin kita tiap minggu. Kayak dia kadang-kadang ngirimin baju baru ke asrama kita atau ngirim makanan, biasanya kayak gitu. Nah makanya kalau misalnya kita hidup di Turki itu sebenarnya bisa gitu, karena banyak banget pasti orang yang bakalan ngebantu kita gitu. Dan ya itu orang Turki baik-baik kok. Pokoknya kalau mau belajar juga
di Turki tuh enak banget karena ya itu yang gue bilang, Turki masuknya ke Eropa, ke benua Eropa, jadi lebih banyak musimnya daripada di Indonesia. Indonesia kan cuma musim panas dan musim hujan. Kalau di Eropa otomatis ada 4 musim, kayak musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur gitu. Jadi kayak kita mau belajar ada suasana bedanya. Kita mau ketika semester genap kita bisa belajar dengan beda situasi lah, beda kondisi, dan pasti kita dapat inspirasi baru karena kita hidup di tempat yang baru juga kayak gitu. Jadi semangat aja untuk teman-teman yang mau ini. Nah ini banyak banget yang nanya, asli. Wait, gue ngambil handphone dulu sebentar. Sorry, karena tadi gue sebenarnya udah gue kirim ke laptop, tapi ternyata di laptop di zoomnya dan pecah banget, jadi mungkin gue bakalan buka di handphone gue yang satunya, gitu. Oke. Banyak banget ya. Nah ada juga yang pengen kuliah di luar negeri, tapi nggak diizinin sama orang tua. Gimana? Kemarin juga ada yang curhat malah ke gue, Kak, aku nggak diizinin sama orang tua, tapi disuruh guru kuliah di luar negeri. Kita lebih milih mana? Nah, ini yang gue bilang ke dia juga. Kita emang harus dengan izin dan ridho orang tua. Tapi kalau misalnya dari guru atau dari siapapun emang itu lebih baik untuk masa depan kita, kenapa nggak kita coba dulu gitu? Mungkin orang tua nggak mau kita jauh-jauh karena takut kita kurang bisa mengontrol diri gitu. Jadi kita sebenarnya ridho orang tua itu sangat membantu kita untuk memudahkan kita kuliah di luar negeri atau kuliah di tempat yang kita pengen kayak gitu. Tapi terkadang kita juga harus meyakinkan orang tua bahwasannya kita bisa. Dengan apa? Dengan cara kita buktiin bahwasannya kita bisa keterima di beasiswa itu, kita bisa berangkat ke negara itu, kita bisa keterima di universitas itu. Jadi kita orang tua itu butuh pembuktian, bukan cuma keinginan yang memajukan hasrat dan emosional diri kita sendiri. Karena kayak kalau misalnya kita berangkat terus kita diem nih, izin sama orang tua, tiba-tiba nggak diizinin, coba aja dulu. Kan kalau misalnya nggak bisa berangkat ya mungkin takdir lo atau jalan kita, emang setiap orang punya jalan sendiri-sendiri. Mungkin emang lu ditakdirkan untuk kuliah di mana, untuk kedepannya, masa depannya gimana kayak gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lu keterima dan orang tua lu bangga lu bisa keterima, itu pasti mereka bakalan ngeyakinin lu untuk bisa berangkat dan pasti bakal ngedukung lu untuk kedepannya gimana. Kayak misalnya lu bisa keterima di Turki, terus lu juga bisa meyakinkan bahwasannya di Turki lu bisa dapat nilai gede, lu bakalan baik juga di Turki, pasti orang tua lu juga bakal ngedukung untuk lu kuliah di Turki kayak gitu. Jadi kita semua butuh proses dan memberikan pembuktian kepada orang lain, yang orang lain itu nggak percaya bahwasanya alah lu doang, lu dulu juga waktu SD nilainya jelek, lu SMA nilainya jelek, nggak mana mungkin lu bisa kuliah di luar negeri. Bisa, kita pasti bisa, karena nggak mungkin orang itu punya harapan, punya cita-cita tapi tidak berusaha. Kalau kita punya cita-cita pasti kita bakalan berusaha dan kita bakal mendapatkan apa yang kita pengen gitu. Jadi intinya kita harus membuktikan pada orang lain. Oke, lanjut. Kalau cewek kuliah di kampus kakak, mungkin gak sih? Oke. Kayak yang gue bilang, gue kuliah di Ara Universitesi, itu lebih tepatnya di timurnya Turki. Karena kalau gue bilang cewek bisa apa enggak kuliah di situ, pasti bisa, karena universitas pasti nerima cowok cewek, ya kan? Tapi gimana orang Indonesia kalau kesana? Kayak yang gue bilang, gue generasi pertama di universitas itu dan di kota itu. Kedepannya sebenarnya bisa seiring berjalannya waktu, tapi kalau mungkin saat ini
gue kurang tahu ya, tapi karena gue generasi pertama itu cowok semua, dan generasi kedua itu ada sekitar 5 orang perempuan, tapi itu di beda kota, di Idir, di Eder, kita bacanya Eder tapi tulisannya Idir, kayak gitu. Nah itu ada ceweknya juga, ada cowoknya juga, jadi nggak menutup kemungkinan bahwasannya kedepannya di kampus gue itu bisa juga untuk yang perempuan. Jadi coba aja terus gali-gali informasi untuk bisa berangkat ke Turki di univ yang kalian pengen. Tapi kalau misalnya mau dijelas pasti ya di kota-kota besar kayak Ankara, Istanbul, dan kayak teman-teman tahu pasti Turki lebih terkenal dengan Istanbul gitu. Tapi ya emang hidup di kota besar dibandingkan hidup di Jakarta lebih mahal pastinya. Oke. Ada juga yang nanya beasiswa cover biaya hidup nggak? Tergantung. Kalau misalnya lu beasiswa ITB itu cover biaya hidup kayak dari tiket pesawat lu pulang pergi pertama kali berangkat dan pulang terakhir. Habis itu juga biaya hidup, entah itu uang makan, uang transportasi, uang apartemen, uang jajan. Nah itu lu juga bakalan dapat kalau lu dari ITB atau dari pemerintah Turki langsung. Kalau enggak lu ngambil dari beasiswa Indo juga lu bakalan dapat kayak gitu pastinya. Kayak LPDP itu kan ngasih beasiswa full dari tiket berangkat, tiket pulang, dan uang jajan, ya nggak sih? Nah, terus ada juga nanya ngambil jurusan apa, udah gue jawab, gue jurusan Dirasah Islamiyah atau Ilahiyat. Kuliah di univ apa, di area Ibrahim CCM, gue udah jawab juga di live-live gue yang sebelumnya. Terus masa ada yang nanya gue, bang kenal ini nggak? Ya nggak tau lah, emang orang Indonesia yang kuliah di Turki cuma 10 orang, jadi gue bisa kenal semuanya. Kalau mungkin lu nanya gue yang teman-teman gue yang di Ara, pasti gue bakalan kenal. Tapi kalau misalnya di Istanbul ya tergantung, kayak di Ankara gue juga tergantung, nggak 100% gue kenal, tapi insya Allah gue bakalan kenalan juga sama teman-teman yang lain. Minta doanya aja semoga urusan gue di Indonesia, di Turki, untuk kenal sama teman-teman juga, untuk menjalin silaturahim sesama muslim itu dipermudah juga. Pakai jalur apa? Itu gue dijawab juga, beasiswa dari Başakşehir, salah satu yayasan di Istanbul. Terus banyak tugas gak? Ini ditanya, kuliah di Turki banyak tugas gak? Oke, kalau gue jawab, kuliah di Turki itu sebenarnya 11-12 persis kayak di Indonesia, beda situasi dan kondisi aja sih. Kalau banyak tugas, alhamdulillah karena gue ilahiyat itu agak sedikit tugas ya. Karena kalau tugas pasti kita suruh mahamin Quran, mahamin tafsir, hadis kayak gitu-gitu, atau suruh ngafalin takdim hafalan kayak gitulah. Tapi kalau misalnya hubungan internasional itu pasti otomatis sih. Karena hubungan internasional kita harus, atau hukum itu kita harus mempelajari gimana caranya kita interaksi sama negara lain, apa aja yang bisa kita berikan untuk benefit untuk negara kita atau negara orang lain, atau apa hukumnya, atau gimana caranya, kayak gitu-gitulah. Pasti itu bakalan dijadiin tugas sama dosen, walaupun di kelas mereka juga ngajarin kayak gitu. Pasti kita bakalan dapat tugas, tergantung jurusan pastinya. Kalau gue sendiri itu sedikit, terima kasih pokoknya. Tapi kalau lagi banyak banget. Biasanya semua pelajar kalau lagi dikasih tugas tuh semuanya suruh ngerangkum atau suruh nyari artikel lain yang berhubungan dengan itu, atau misalnya kayak perbandingan mazhab, beda mazhab nih. Kan di Indonesia itu Malik Syafi'i, sedangkan di Turki itu Hanafi. Jadi apa perbedaan mazhab di Indonesia dan mazhab di Turki? Gimana cara bedainnya dan apa aja perbedaannya, kayak gitu-gitu segala macam. Terus juga ada lagi yang nanya, komunikasi di sana untuk mahasiswa pakai bahasa apa? Nah, kalau untuk sesama mahasiswa, otomatis mahasiswa kebanyakan udah pada bisa bahasa Inggris ya. Jadi kita bisa interaksi sama mereka dengan bahasa Inggris kalau misalnya kita belum bisa bahasa Turki. Tapi kalau untuk interaksi di pasar atau di tempat-tempat umum itu kita harus pakai bahasa Turki gitu. Karena yang gue bilang, kita nasionalisme di Turki itu sangat tinggi. Oke. Di sana kebanyakan mazhab apa? Oke, gue baru aja jelasin. Di Turki itu mazhabnya Syafi'i. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Turki itu harap dimaklumi kalau misalnya mereka ada sedikit perbedaan dengan kita, kayak misalnya qobliyah ba'diyah di Indonesia itu cuma 2 rakaat bisa, 4 rakaat juga bisa, tapi emang lebih prefer ke 2 rakaat di Indonesia. Tapi kalau di Turki itu mereka lebih qobliyah ba'diyah itu 4 rakaat. Ya antum kalau misalnya mau belajar ilahiyat, insyaallah kita kedepannya juga bakalan belajar lah sama teman-teman yang lain. Karena mazhab itu kita nggak bisa dijelasin secara simpel, karena
ya ada hadis yang mutawatir kayak gitu turun-turun, terus kita juga ada tafsir yang harus kita pelajarin juga gitu. Oke, gue mungkin ini gue delay dulu, gue jawab pertanyaan dari teman-teman. Dari yang ini, oke. Ada perbedaan apa? Persyaratannya, ini loh dari yang paling atas. Mana tadi? Apa perbedaan kuliah di Indo sama di Turki? Oke, gue tadi udah jelasin ya. Nggak terlalu banyak perbedaan. Mungkin yang sangat membedakan itu situasi dan kondisi. Kayak kita di sana bisa ngerasain belajar dengan 4 musim, atau belajar jauh dari orang tua, atau belajar di suasana yang baru kayak gitu. Dan kalau misalnya pendidikan 11-12, pengajaran di kelas off, maksudnya tatap muka itu juga ada. Tugas itu juga pasti ada kayak gitu. Tapi karena gue beasiswa dan gue tinggal di asrama, biasanya kita ada pelajaran tambahan, maksudnya di luar kelas yang kita masuk di kampus. Misalnya kita kuliah dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, biasanya kita sebelum subuh itu kita ada pengajian bareng, ada pelajaran juga. Setelah subuh kita ada takdim hafalan juga, terus setelah maghrib kita juga ada pelajaran juga kayak gitu-gitulah. Banyak banget kita belajarnya kayak gitu. Pasti kalau beasiswa pasti bakalan lebih digempur lah, pasti kita harus lebih berjuang, ya nggak sih? Karena kita untuk dapetin beasiswa aja juga butuh perjuangan, masa kita udah keterima kita nggak berjuang gitu kan. Oke. Assalamualaikum, gimana keluarga Kak? Alhamdulillah baik, keluarga semuanya sehat-sehat. Oke. Beasiswanya buat kuliah ke luar negeri apa gimana Kak? Beasiswanya buat kuliah ke luar negeri apa gimana Kak? Oke, gue masih belum paham dan gue masih berusaha memahami dan nggak tahu. Kalau beasiswa tergantung ya, teman-teman mau ngambil beasiswa untuk kuliah di Indonesia itu juga pasti ada beasiswanya. Kalau mau ke luar negeri itu juga banyak banget beasiswanya. Tergantung negaranya mau di mana. Tapi kalau di Eropa dan Australia itu setahu gue lebih sedikit daripada di Turki, Malaysia, Indonesia, Mesir. Karena di Mesir kan kuliah gratis ya setahu gue. Tapi nggak tahu, coba teman-teman Mesir tolong komen. Setahu gue kuliah di Mesir itu gratis gitu. Jadi yang bayar itu buku, terus pesawat, kehidupan sehari-hari dan segala macamnya. Gitulah pokoknya. Nah, terus juga ada lagi nih yang nanya persyaratannya apa aja, tesnya seperti apa. Oke, kalau misalnya YTB dan TDV itu persyaratannya banyak. Itu gue udah bahas di live gue yang gue udah bahas di live gue yang sebelumnya bareng temen gue Safira. Itu gue udah ngebahas apa aja persyaratan yang untuk ikut di TDV. So bisa cek di live gue yang sebelumnya bersama Safira. Kalau untuk tesnya seperti apa, itu YTB dan TDV itu tesnya ada 2, ujian tulis dan ujian lisan. Ujian tulis ya seperti biasa, apa aja yang harus diujiin, umum, dan lebih terkhusus ke kita pengen jurusan apa. Kalau TDV juga gitu, lebih ntar ke jurusannya lebih ke ilahiyat kayak gitu. Dan kalau misalnya gue sendiri, itu gue ujian gampang banget dan gue bersyukur banget. Gue juga waktu itu, gue cerita sedikit, gue min haitsu la tahtasib wa hadhihi thariqah minallah. Pokoknya gue dapat ujian cuma ujian bahasa Arab dari nahwu, shorof, balaghah, dan suruh bikin insya bahasa Arab, dan itu that's so simple. Ya walaupun emang balaghahnya ada balaghah ma'ani, balaghah semuanya diujiin. Nahwu, shorof itu juga dari yang paling gampang sampai yang paling susah, tapi karena alhamdulillah gue lulusan Gontor dan gue memiliki sedikit basic bahasa Arab, jadi kalau misalnya nggak tahu masih kita bisa ingat-ingat lagi gitu. Kayak gitulah. Dan kalau habis itu kita ujian lisan, ya speaking sama orang Arab, sama orang Turki, gimana bahasa Inggris kita, gimana bahasa Arab kita, kayak gitu. Standarisasi bahasa lah pokoknya. Oke. Itu ya untuk persyaratan dan tesnya seperti apa itu gue dijelasin. Nah, ada lagi yang nanya dari siapa nih? Hairun Nisa. Suka duka kuliah di Turki apa? Aduh, ini udah sering banget. Sukanya gue sukanya banyak banget karena orang Turki itu humble, orang-orang Turki baik, terus kita dapat suasana baru juga,
Kayak gue punya teman ini ada yang baru masuk juga, itu tadi kalau nggak salah ada Yasin Sanji, itu teman gue di Turki, dan dia juga sering banget bantuin gue selama di Turki. Maksudnya gue sering banget kayak gue nggak paham pelajaran, gue nanya ke dia, atau gue nggak paham tempat di kampus tuh di mana, dia biasanya ngajarin karena dia seumuran sama gue tapi jatuhnya dia kakak kelas gue karena dia masuk duluan kayak gitu. Dan dia juga lompat kelas, orang pintar juga gitu. Nah, suka dukanya itu sukanya ya, benar banyak banget suasana baru, pengalaman baru gue kuliah di Turki. Dan ya alhamdulillah Turki banyak banget tempat bersejarah ya, jadi gue bisa keliling-keliling dan mempelajari itu semua. Walaupun gue datang ke tempat itu lihat-lihat sambil baca Google gitu. Oke, kalau dukanya ya kadang-kadang kita mikirin biaya kali ya. Karena kan kita kalau sambil kuliah dan kuliah di luar negeri agak susah untuk kerja part time, karena ya kita harus cari channel untuk kerja part time di sana, dan biasanya orang asing dan punya ikamet atau menjadi mahasiswa itu biasanya nggak boleh kerja di luar negeri. Kalau misalnya dia belajar aja, kerja aja gitu. Kalau sampai ketahuan bisa kena denda gitu. Jadi gue ya udah belajar aja gitu. Mungkin agak sedikit ke biaya kalau misalnya kayak gitu ya. Gue juga nggak tahu dukanya apa, soalnya gue senang banget bisa kuliah di Turki. Oke, minum saffron dulu guys. Ini saffron dari saffron, emang nggak terlalu kelihatan karena efek lampu. Jadi ini sebenarnya warnanya kuning, dan manfaat saffron banyak banget, menyehatkan kulit dan menambah daya tahan tubuh, mengembalikan stamina tubuh, dan kayak banyak lah pokoknya. Minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya dia mau minum, silakan. Bisa lihat nih, titik saffronnya ada 3, nggak kelihatan ya, pokoknya ada 3 titik saffron. Jadi kalau minum saffron itu kan karena Rasul sukanya ganjil, dan saffron juga salah satu herbal, jadi kayak kita lebih gabungin antara sunnah Rasul dan herbal. Kita pakai 3 putik atau 5 putik saffron gitu. Oke, lanjut. Beasiswa yang kamu ambil untuk S1 kah? Ya, alhamdulillah beasiswa dari Basri Syahir ini sekarang lagi banyak untuk yang S1. Tapi kalau teman-teman misalnya mau ngambil S2 atau S3 itu juga ada, karena dosen gue sendiri atau salah satu pembimbing gue di asrama itu juga ada yang S2 dan ada yang S3, dan itu dibeasiswain dari Basri Syahir ini gitu. Dan tapi emang untuk S2 S3 nya cuma bisa di institutnya Basri Syahir sendiri. Kalau untuk kerja sama univ lain masih proses kayaknya gitu. Oke, dari Bubble Question gue jawab. Mana pertanyaannya? Bisa kuliah sambil kerja nggak di sana? Tadi gue udah jelasin ya, untuk kerja part time agak susah karena emang ketentuan dari pemerintah. Kita sebagai mahasiswa nggak boleh sambil kerja biar fokus belajar juga dan memberikan benefit yang bertimpal balik ke negara kita sendiri, ke negara itu atau ke negara kita sendiri, Indonesia. Oke, kalau misalnya kita belajar giat dan kita mendapatkan prestasi yang menawan, pasti kita balik ke Indonesia kita juga bakal mendapatkan pekerjaan yang mudah, ya nggak sih? Jadi kayak udahlah kuliah aja dulu, belajar aja dulu, kerjanya insya Allah bakal ngasih kita jalan untuk kerja itu sendiri juga. Oke, yang kedua, gimana caranya ngatasin semangat yang up and down buat kuliah di luar negeri? Kalau gue sendiri, gue orangnya suka traveling. Jadi kalau misalnya gue lagi nggak semangat untuk belajar, mungkin gue biasanya keliling-keliling kota atau jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah untuk refresh otak dulu sambil bawa buku. Karena perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu butuh waktu, ya kan? Lu di Indonesia kayak lu misalnya orang Tangerang ke Jakarta butuh waktu, ya kan? Ya udah, kalau misalnya lu lagi boring dan lu lagi stres banget, penat banget untuk belajar, udah lu jalan-jalan, tapi tetap bawa buku. Karena wali kelas gue waktu gue di Gontor itu pernah ngomong gini, lu kemana aja bawa buku, mau dibaca nggak dibaca bawa aja dulu. Ntar kalau misalnya lu lagi garing juga pasti bakalan baca gitu. Ya udah, gue kemana-mana waktu itu selama di Turki gue bawa buku, entah itu buku pelajaran atau buku, tapi gue jarang baca novel lah. Jadi gue lebih buku pelajaran atau buku wawasan gitu. Itu bakalan menambah wawasan kita juga gitu. Jadi ya udah,
selama di jalan, di bis, di kereta, karena kita di luar negeri lebih menggunakan transportasi umum ya, enak banget kemana-mana, gampang. Jadi dan ada waktu kosong juga untuk kita ngapa-ngapain. Yaudah, daripada di kereta bawah tanah, otomatis kan nggak ada sinyal, kita main HP nggak bisa. Pasti kita, ya udah kita baca buku kayak gitu. Karena gue seneng banget di jalan dan gue seneng traveling. Jadi setiap gue traveling gue bawa buku dan ya itu waktu gue baca-baca ketika gue di jalan gitu. Karena baca di jalan menurut gue lebih gampang, lebih masuk karena suasananya beda, suasana baru, sambil baca enak banget ya nggak sih? Tergantung sih setiap lu gimana gitu. Terus link beasiswanya gue nggak gimana ya? Gue mau share di mana? Instagram gue belum bisa swipe up. Lu cari aja nih. YTB ini masih buka nih sampai tanggal 20 Februari. Jadi kemarin udah dibuka tanggal 10 Januari sampai tanggal 20 Februari dan gue udah ngebahas ini ketika 14 Januari. Jadi langsung cari aja YTB di Google, itu bakalan lu ketemu YTB dan itu masih buka sampai tanggal 20. So, cepat grab it fast. Asik. Kayak gitulah. Lu cari aja di Google. Dan TDV itu juga udah mulai buka mulai awal Februari kemarin sampai Maret kalau nggak salah, dan ujian April kalau nggak salah gitu. Gue juga belum terlalu ngikutin gitu. Jadi semangat untuk teman-teman mencari beasiswa. Oke, kalau misalnya lagi up pasti kita bakalan belajar terus. Kayak gue misalnya lagi ujian. Tadi kan masing lanjutin pertanyaan tadi ya, up and down di kuliah di luar negeri. Kalau misalnya gue lagi up, ya udah gue belajar terus nih, bener-bener belajar. Tapi gue nggak bisa belajar bener-bener garing dan belajar doang. Pasti lama-lama sejam 2 jam udah ngantuk gitu. Jadi gue biasanya sambil dengerin lagu gitu. Ya setiap orang pasti beda-beda ya caranya. Kalau misalnya lu sambil jalan-jalan, gue gitu dulu di Gontor bikin rangkuman, duduk nih. Setelah bikin rangkuman, habis itu gue berdiri jalan-jalan keliling-keliling untuk ngafalin rangkuman itu. Jadi kayak gue bisa belajar dari situ. Kayak gitu, gue jalan-jalan. Tapi kalau selama di Turki gue duduk dan sambil dengerin lagu karena udah pegang handphone dan pegang laptop, jadi bisa dengerin lagu. Oke, next. Kak, kalau kuliah di Turki lebih sering pakai bahasa Turki atau pakai bahasa Inggris? Oke. Gue udah sering banget ngebahas ini. Kuliah di Turki lebih banyak bahasa Turki. Tapi karena gue jurusan ilahiyat, jurusan Dirasa Islamiyah, jadi gue belajar pakai bahasa Arab. Tapi kalau interaksi sama orang, itu gue pakai bahasa Turki. Dan ada juga beberapa fakultas yang belajarnya pakai bahasa Inggris, kayak hubungan internasional. Tapi di beberapa universitas itu juga, dan banyak juga yang pakai bahasa Turki. Pokoknya gue udah dijelasin berkali-kali, dan ini emang fact-nya bahwasannya Turki nasionalisme mereka tinggi, jadi lebih memajukan atau lebih mengedepankan bahasa mereka. Jadi kelihatan mereka cuma bisa bahasa Turki, like that. Oke. Oke, mungkin kedepannya gue bakalan sedikit-sedikit jawab pertanyaan yang banyak ini, dan gue juga bakalan live sama teman-teman yang lain juga. So mungkin that's enough for today. Makasih banget, gue ucapin sekali lagi untuk teman-teman yang udah sering ikut live gue dari awal, dari yang pertama, dari live gue yang pertama sampai yang sekarang, atau mungkin dari awal live yang ini sampai selesai ini. Makasih banyak banget, dan makasih juga atas doa teman-teman selama gue ujian kemarin. Jadi alhamdulillah nilai gue juga bagus-bagus. Makasih banyak. Pokoknya doa terbaik untuk kita semua. Semoga doa teman-teman yang pengen ke negara manapun atau kuliah dimanapun bisa dikabulkan dan bisa tercapai semua cita-cita yang kita inginkan. Amin. Al-Fatihah. Oke, gue terakhir, gue pasti selalu ngingetin di akhir live gue bahwasannya live gue bakalan gue save di GTV atau di YouTube gue. Jadi jangan lupa subscribe YouTube gue dan like dan tonton video-video gue di Turki. Gue juga ada sholat Jumat di Hagia Sophia. Aduh, ketarik dorong. Gue juga ada sholat Jumat perdana di Hagia Sophia. Jadi yang kemarin viral, yang kepo dan belum tahu gimana kondisi sholat Jumat perdana di Hagia Sophia, itu juga bisa lihat di situ. Dan pertama kali gue berangkat ke Turki itu juga gue bikin dokumentasi perjalanan, dan itu
sangat seru gitu. Jadi bisa dilihat di di YouTube channel gue. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Oke, thank you banget. Makasih semuanya teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman yang masih belum join Milenial Anti Bokeh, segera join karena bakalan ada sesuatu yang seru dan baru di Milenial Anti Bokeh ke depannya. Dan setiap minggu malam minggu gue live untuk gue ngebahas tentang Turki dan kuliah di luar negeri dan beasiswa dan segala macamnya, tentang pendidikan. Dan minggu malam gue juga bakalan live sama teman-teman, bukan gue sih, teman-teman Milenial Anti Bokeh bakalan ada acara setiap minggu malam bersama coach-coach yang hebat dan bersama Wirda Mansur pastinya sebagai presiden Milenial Anti Bokeh. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah join. Sorry banget yang baru masuk tapi belum dengar, mungkin bisa dilihat di YouTube gue atau di Instagram gue. Thank you. Assalamualaikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.